Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Hasanah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya mengenai analisis kebutuhan pembelajaran. Materi ini membahas konsep dasar, tujuan, manfaat, serta urgensi analisis kebutuhan sebagai fondasi utama dalam merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna. Selamat menyaksikan. Pernahkah kita bertanya, mengapa pembelajaran sudah dirancang dengan baik, namun hasilnya belum sepenuhnya optimal? Dan mengapa ada siswa yang tampak antusias, sementara sebagian lainnya justru kesulitan mengikuti pembelajaran? Bisa jadi jawabannya terletak pada satu hal yang sering kita lewatkan, yaitu analisis kebutuhan pembelajaran. Analisis kebutuhan belajar merupakan langkah awal dalam merencanakan pembelajaran yang efektif. Melalui proses ini, guru dapat memahami perbedaan, kemampuan, minat, dan kesulitan siswa. Setiap peserta didik adalah individu yang unik. Mereka datang ke kelas dengan kemampuan, minat, latar belakang, serta gaya belajar yang berbeda-beda. Jika semua siswa diajarkan dengan cara yang sama, apakah hasil belajarnya juga akan sama? Tentu tidak selalu. Disinilah analisis kebutuhan pembelajaran menjadi sangat penting. Melalui analisis ini, guru dapat memahami kondisi nyata peserta didik, sehingga pembelajaran yang dirancang tidak bersifat umum dan seragam, melainkan bersifat relevan, bermakna, dan berpusat pada peserta didik. Lalu, apa yang dimaksud dengan analisis kebutuhan belajar? Analisis kebutuhan belajar adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi pembelajaran yang sedang berlanjut dengan kondisi pembelajaran yang diharapkan. Melalui proses ini, guru dapat mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan peserta didik, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sifat, sehingga pembelajaran yang dirancang menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan kontekstual. Analisis kebutuhan belajar dilakukan dengan tujuan yang jelas. Yang pertama, mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik, baik secara akademik maupun non-akademik. Yang kedua, menjadi dasar dalam menyusun rancangan pembelajaran, mulai dari tujuan, materi, metode, hingga strategi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan kompetensi yang perlu dikembangkan. Tidak hanya kompetensi pengetahuan, tetapi juga keterampilan sikap. Yang keempat, menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat kemampuan siswa. Dengan demikian, guru tidak lagi mengajar berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan data dan kebutuhan nyata peserta didik. Jika analisis kebutuhan dilakukan dengan baik, banyak manfaat yang diperoleh. Yang pertama, guru dapat memahami peserta didik secara lebih mendalam dan komprehensif. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, pembelajaran yang tidak relevan dengan kebutuhan siswa dapat dihindari. Dan yang terakhir, analisis kebutuhan menjadi dasar evaluasi terhadap keberhasilan program pembelajaran. Semakin tepat analisis kebutuhan, semakin besar pula peluang terciptanya pembelajaran yang berhasil. Dari pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa analisis kebutuhan belajar bukan sekedar tahap awal, melainkan fondasi utama pembelajaran yang berkualitas. Guru yang memahami kebutuhan siswanya akan mampu merancang pembelajaran yang bermakna, relevan dengan realitas, dan berdampak nyata terhadap hasil belajar peserta didik. Tanpa analisis kebutuhan yang baik, pembelajaran beresiko kehilangan arah dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, sebelum menyusun pembelajaran,
sudahkah kita benar-benar mengenal peserta didik kita? Karena pembelajaran yang baik selalu dimulai dari pemahaman yang tepat. Terima kasih telah menyimak video dari saya. Sampai jumpa pada pembahasan pembelajaran berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.